Halo guys, kembali lagi bersama saya di Sano Film. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan kembali film Jepang, film kesukaan teman-teman semua. Film Jepang kali ini mengisahkan seorang istri yang tidak pernah mendapatkan kepuasan dari sang suami sehingga dia harus mencari yang lain. Kebetulan tetangga juga yang nakal ketemu dengan dia, pas dah. Ya, impas. Di awal film kita diperlihatkan seorang istri ini, kita sebut saja namanya Akiko. Akiko setiap hari hanya membersihkan rumah karena belum ada pembantu. Setelah bersihkan rumah, dia mengemaskan semua sampah-sampah dalam rumahnya, ingin membuangnya. Tapi anehnya di pagi itu dia hanya memakai baju yang transparan karena dia pikir tidak ada satu orang pun di sana. Lihatlah Akiko, wajah cantik dan juga bibir seksi ini keluar dari rumah. Dia keluar dengan ragu-ragu, lihat saja pakaiannya. Dan dia malu-malu takut ada orang di sana. Dia pun menutup sedikit kedua gunungnya, takut dilihat orang. Sebelum dia menuju ke tempat sampah, dia menengok pula kiri kanan. Ya, siapa tahu ada pula si Kipli yang lagi menunggu di sana. Dia melihat sampah di sana dan sangat jijik karena sampah berserakan, entah kucing atau anjing atau apa yang membuatnya. Sehingga dia membersihkan sampah itu. Ketika dia sedikit tunduk, kedua gunungnya ini sedikit menggoda, membuat ada satu tetangga lalu melihat dari jauh, tiba-tiba datang depannya mengagetkan dia. Dia ini si botak ini, nggak tahu pula namanya, kita sebut saja namanya si Kenji. Lihat mata si Kenji melihat kedua gunung ini, langsung matanya tertuju ke sana tanpa memindah, membuat si Akiko ini sangat malu lalu pergi meninggalkan dia. Di malam harinya sebelum mereka tidur, Akiko menceritakan pengalamannya pagi itu. Tetapi sang suami yang berbisnis sangat sibuk hanya memain HP dan tidak terlalu mempedulikan Akiko. Sifat sang suami yang sangat dingin ini membuat Akiko sangat tidak nyaman. Sebenarnya Akiko ingin menceritakan sesuatu supaya mengiring mereka sebelum pergi tidur. Pemanasan sebelum tidur, tetapi sang suami sangat dingin, malah mengalihkan pembicaraan tentang bicara soal bisnis. Malah ketika menceritakan tentang tetangga, sang suami pun malah memberi respon yang kurang baik, membuat istrinya ini sangat kesal juga. Lihatlah respon sang suami, walaupun istri sudah menjelaskan berkali-kali tentang si gundul tadi, tetapi sang suami tidak terlalu peduli. Lalu setelah itu sang suami malah sibuk dengan main HP, membuat si Akiko ini merasa dingin. Ditinggal pula, langsung saja masuk ke dalam kamar. Akiko sangat bete, tidak pernah memberikan kepuasan dalam bicara dan juga yang lain-lain. Ya, wajah bibir cantik si Akiko lalu memikirkan tentang tetangga yang gundul botak tadi. Tetapi setelah dia memikirkan itu, masuklah dia ke dalam kamar, tidurlah mereka bersama dengan sang suami yang tadi sudah masuk duluan. Ya, ketika sini Akiko sudah sangat berhasrat tinggi, tetapi sang suami tidak merespon apa-apa. Rupanya keinginan sang istri yang begitu tinggi tetapi suami tidak merespon membuat Akiko sangat gelisah. Dia pun tak bisa pula tidur gara-gara itu. Ya, memang pula kalau lagi ingin ini repot juga. Dia melihat sang suami malah ketiduran, diajak bicara untuk pemanasan pun tidak pula dijawab. Inilah membuat Akiko semakin dingin. Tapi kali ini sang suami mulai merespon, membuat Akiko sedikit tersenyum, dikiranya sang suami sudah siap melakukannya. Dia malah memegang-megang rambut. Akiko pun senang, ini sudah saatnya suami memberikan di malam itu. Akiko pun menawarkan sesuatu supaya langsung dilakukan adegan yang lain itu di malam. Tetapi apa yang terjadi, sang suami malah menutup pembicaraan dengan ingin tidur karena kecapean kerja. Ya, repot pula kalau suami kerja terlalu banyak ini. Lalu Akiko kembali kesel, lalu harus menahan lagi keinginan di malam itu, dan kembalilah dia, tidurlah dia. Dikiranya dia bisa tidur, ternyata karena keinginan yang tinggi tadi belum juga terpuaskan. Akiko mencoba menutup mata tetapi tidak bisa. Ya, gelisah. Macam apa pula kalau lagi tinggi keinginan ini. Dia mencoba menutup matanya dengan selimut supaya bisa tidur. Tapi apa yang terjadi?
Akiko malah tidak bisa tidur. Kembali membuka matanya, dia mencari apa yang harus dia lakukan karena keinginan tinggi ini sangat repot dikendalikan. Akhirnya dia tidur pun sampai di pagi hari. Ya, udah jam 8 pagi dia belum bangun. Sang suami pun sudah pergi. Ketika dia bangun di pagi itu, dia melihat di sisi kiri kanan sudah tidak ada lagi sang suami. Ya, gunungnya yang tinggi menjulang itu yang tebal ya. Hanya itu yang ada padanya. Dia pun melihat jam sudah jam 8 lalu dia terburu-buru bangunlah dia bekerja lagi. Akiko kembali hanya sendiri di rumah. Kali ini dia membereskan sesuatu. Sang suami pun sudah menggantikan AC tidak pula diangkat. Lalu diletakkan saja di meja. Terpaksa Akiko harus mengerjakan semua ini. Ini Akiko ini wanita yang hebat luar biasa ya. Tidak hanya gunung yang besar tapi tenaga juga kuat saudara. Dibawanya keluar AC ini supaya dibuang lagi ke tempat sampah. Ya, AC yang berat membuat Akiko kesulitan. Membuka pintu pun dia susah. Tetapi kali ini memang wanita tangguh pula Akiko ini. Tidak hanya bermodal wajah cantik, paras seksi dan juga mempunyai 2 gunung yang sangat indah tetapi kuat pula si Akiko ini. Kembali ketika dia membuang sampah, dia pun terus setiap hari Akiko ini berpakaian yang sangat seksi, tidak memakaikan bra sehingga kedua gunungnya kelihatan pula. Lalu dia berlahan-lahan pula di tangga ini, membuang AC yang sudah rusak. Jalannya pun terseok-seok karena beratnya AC. Lagi-lagi ketika dia berada di tempat sampah dia kecapean lalu dia sedikit merengek di sana. Ya, ketika dia merengek tiba-tiba sudah ditunggu pula sama si botak gundul satu ini, langsung mau dia membantu si Akiko. Ya, kesempatan pula ini diambil oleh si gundul ini. Lihatlah matanya bukan hanya melihat membantu AC tetapi terus matanya membayangkan kedua gunung milik Akiko. Botak gundul keplek ini sudah sangat lucu pula dia. Dia ajak pula si Akiko bicara dan kesempatannya supaya melihat semua isi dalam gunung milik Akiko. Setelah berbicara ini Akiko sangat berterima kasih kepadanya. Ya, dan biasa si gundul ini bilang hanya ini semua tidak apa-apa, hanya membantu. Lalu dia pun mengajak berbicara Akiko supaya dia bertahan di sana. Tetapi pembicaraan itu hanya sebagai alat bagi dia supaya Akiko tetap di sana dan dia terus memandang wajah gunung Akiko. Akiko pun mengucapkan terima kasih lalu ingin pulang ke rumah. Tetapi si gundul kolot ini hanya karena ingin melihat gunung Akiko terus diajaknya berbicara sehingga Akiko pun tidak bisa beranjak pergi. Tetapi ketika Akiko melihat mata si botak gundul ini melihat gunungnya, Akiko pun ingin meninggalkan dia. Tetapi si gundul ini terus mengajaknya bicara dan merayu si Akiko ini. Lalu Akiko pun ingin pergi. Apa yang terjadi si gundul botak ini lalu mengikuti dia. Lalu terus mengajak bicara. Setiap kali Akiko melangkah si gundul ini terus mengikutinya. Dan si gundul ini terus berbicara agar Akiko tidak pergi dari situ. Tetapi lama-kelamaan si gundul ini ingin meminum kopi dan meminta Akiko supaya menyiapkan kopi. Akiko ini pun tampak keberatan lalu membawa dia. Dan jalanlah mereka untuk masuk ke dalam rumah Akiko. Inilah teman-teman kesempatan si botak gundul ini pula sudah direncanakannya. Ketika di sana dia pun mau berbicara lalu Akiko mengajaknya. Dia melihat di dalam rumah matanya pula berlalatan si gundul botak satu ini dilihatnya tidak ada orang di sini. Inilah membuatnya sangat senang, ini kesempatan emas. Masuklah dia ke dalam di ruang tamu. Lalu si Akiko ternyata sudah sangat senang dengan tetangganya ini sudah menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepadanya. Lalu si botak gundul ini datang pula ke situ. Lalu Akiko berpikir-pikir ini hadiah. Kalau dia beri dia ingin mendapatkan sesuatu dari tetangganya yang tidak pernah dia dapatkan dari sang suami. Lalu inilah sebagai ucapan terima kasih Akiko supaya sang tamu
Sang tetangga datang juga ke rumahnya terus. Lalu pada hari itu, sebelum tetangga si gundul botak ini pulang, dia beri pula sedikit kepuasan kepada Akiko, karena Akiko sangat berhasrat tinggi. Suaminya pun tidak pernah memberikan itu. Lalu ditancapnya lah oleh si tetangga botak gundul itu di hari itu. Lalu film pun selesai.